Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengajaran dari Augustan yang membahas tentang Alkitab di dalam pengajarannya. Saya akan tunjukkan apa yang diajarkan, yaitu beliau menuliskan apakah Tuhan salah berfirman dengan halal dan haram. Ya, tentunya kalau kita melihat judul ini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Tuhan atau Allah, dia tidak pernah salah di dalam berfirman. Tetapi Anda yang salah dalam menafsirkan Alkitab, yang salah dalam memahami Alkitab. Mari kita simak video ini setelah berikut ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Augustan ini dalam pengajarannya membuat seakan-akan ayat Alkitab itu bertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru tentang binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan, dan sedangkan di dalam perjanjian baru memperbolehkan atau menghapus hukum Taurat itu. Mari sebelum kita jauh lebih lanjut membahas bagian ini, kita simak video ini. Janganlah kamu makan, ya, karena haram bagimu. Ya, Ulangan dan Imamat mengatakan seperti itu. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah ketika Tuhan berfirman ini, ya, salah berfirman? Apakah ketika Tuhan berfirman itu sedang emosional? Apakah ketika Tuhan itu sedang berfirman memikirkan firman-firman yang lain? Kan tentunya tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Karena namanya Tuhan, ya masa Tuhan pikun, ya kan? Masa Tuhan karena segala kesibukannya sehingga dia keliru berfirman? Itu kan kalau manusia bisa jadi capek, ada persoalan. Apakah Tuhan ada persoalan sehingga salah berfirman? Kalau manusia ya bisa saja, sangat bisa capek, ya emosi, lagi ada masalah keluarga, sehingga ya keputusan yang diambil manusia itu bisa salah. Tapi persoalannya ini Tuhan loh yang menciptakan kita semua loh, ya kan konyol. Oke, baik, kita akan melihat ya di dalam perjanjian baru, ya ini jelas ya seperti yang saya sampaikan tadi. Matius 5 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ini kayak Tuhan itu salah berfirman. Jadi bukan masalah yang makanan dan minuman yang menajiskan, ya, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, ya. Sekali lagi. Ya, saudara, dari video yang kita perhatikan ini jelas bahwa Augustan ini yang katanya mantan pendeta, beliau mengatakan mengkontradiksikan di dalam Imamat pasal yang ke-11 dan juga di dalam Matius pasal yang ke-15. Di dalam Imamat pasal yang ke-11 di situ mengharamkan babi hutan itu untuk dimakan. Ya, kalau kita berbicara tentang babi, ini merupakan topik yang tidak kunjung selesai, ya. Karena apa? Babi punya agama, ya mungkin. Oke, baik. Kalau kita memperhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-11, itu sebenarnya banyak peraturan-peraturan tentang binatang-binatang yang diharamkan di dalam Alkitab. Mari kita perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada jenis binatang berkaki 4 yang diharamkan. Perhatikan saudara di dalam ayatnya
yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak bermamah biak, haram itu bagimu. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya ada banyak hal yang dilarang, yaitu di dalam Imamat 11 ayat 9 sampai 12 itu tentang binatang yang hidup di air. Binatang yang merayap dan bersayap dan jenis burung juga kita dapat perhatikan dalam Imamat 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan juga di dalam Imamat 11 ayat 20 sampai 23 itu binatang hewan yang merayap dan bersayap dan jenis serangga yang tidak boleh dimakan. Nah, melihat bagian ini di dalam Alkitab sebenarnya banyak mengatur tentang binatang yang tidak boleh dimakan atau diharamkan. Nah, kalau kita melihat di dalam pengajaran pengajaran Agustan ini dalam Matius 15, itu seakan-akan Tuhan salah berfirman atau Tuhan ini tidak konsisten dengan firman-Nya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-11 dalam Matius 15. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, dari bagian ini seakan-akan antara perjanjian lama itu ada kontradiksi dengan perjanjian baru. Nah, benarkah demikian? Benarkah Tuhan salah berfirman seperti yang dikatakan oleh mantan pendeta Agustan? Nah, untuk membahas bagian ini, saya mau mengingatkan sebagai seorang mantan pendeta harusnya tidak lupa dengan pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Apa itu? Yaitu tentang hukum Taurat. Kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, itu ada 3 hal penting yang perlu kita ingat di dalam pengajaran Alkitab. Yang pertama ada hukum moral. Apa itu hukum moral, saudara? Hukum moral ini adalah hukum yang tidak boleh dilupakan, hukum yang tidak boleh tidak dilakukan. Berarti hukum ini harus dilakukan dan ini mengikat bangsa Israel dan umat pilihan Allah. Yaitu ada 10 hukum yang tercatat bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini sesamamu. Itu yang merupakan hukum moral yang harus dipegang teguh oleh umat pilihan Allah, termasuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu yang kedua, berkaitan dengan hukum, kita tidak boleh melupakan ada hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Ialah hukum yang mengatur seluruh kehidupan umat Israel pada waktu itu dan tentang peribadatan yang dilakukan. Seperti contoh, memberikan persembahan, ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, ada korban dan banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, hukum seremonial ini tidak mengikat orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Karena pada waktu itu dilakukan oleh bangsa Israel atau oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah,
Lalu berikutnya nanti kita akan jauh membahas tentang hukum seremonial ini. Dan yang ketiga adalah ada hukum sipil. Hukum sipil yang dimaksud dengan hukum sipil itu adalah hukum yang mengatur tentang perundang-undangan bangsa Israel pada waktu itu. Misalkan, kalau kedapatan berzina, hukumannya adalah dilempar batu sampai mati, dan lain sebagainya. Dan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu, dan tidak berlaku di negara-negara yang lain. Nah, tentunya kalau hukum di Arab itu juga tidak berlaku di Indonesia. Nah, seperti itu salah satunya, itu yang disebut dengan hukum sipil. Kalau di Indonesia sudah diatur oleh perundang-undangan, yaitu UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menampilkan dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dituliskan demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, lalu saya akan mengajak kita untuk memperhatikan dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jangankan perjanjian lama, antar perjanjian baru pun seakan-akan ayat ini kontradiksi. Yesus berkata bahwa segala hukum Taurat tidak ditiadakan. Sedangkan di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu membatalkan hukum Taurat. Lalu manakah yang benar? Nah, dari kedua ayat ini yang seakan-akan kontradiksi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam kitab Matius sebenarnya yang tidak ditiadakan itu adalah hukum moral. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 10 hukum yang dituliskan di dalam Alkitab. Tidak boleh ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan lain sebagainya. Itu yang harus dipegang teguh hingga saat ini oleh umat pilihan Tuhan, atau di dalam kekristenan, atau di dalam gereja. Nah, lalu berikutnya, apa yang dibatalkan hukum Taurat ialah hukum seremonial, yaitu yang mengatur bagaimana peribadatan bangsa Israel pada waktu itu, tentang korban yang diberikan. Itu yang sebenarnya yang dihapuskan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Makanya ada banyak tanda ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Salah satunya adalah tabir Allah terbelah menjadi dua. Nah, kalau kita memperhatikan itu dulu ketika bangsa Israel melakukan peribadatan, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Bagi orang Israel tempatnya di sini, bagi orang yang di luar Israel tempatnya di luar bait suci, dan lain sebagainya. Tapi ketika Kristus mati, aturan atau seremonial yang mengatur hukum itu semuanya ditiadakan. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum seremonial. Bagaimana dengan babi? Bagaimana dengan binatang-binatang yang haram dimakan? Mari kita perhatikan di dalam Matius 15 yang menjadi ajaran yang menjadi ajaran Agustan ini, yang katanya mantan pendeta. Perhatikan di dalam Matius 15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang,
melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, ini termasuk hukum yang mana? Apakah moral, apakah seremonial, atau hukum sipil? Nah, ya tentunya mari kita lihat konteks di dalam teks ini berbicara tentang apa. Nah, perhatikan di dalam Matius 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat yang kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tentunya yang menjadi persoalan adalah sepele ya. Adat istiadat orang nenek moyang. Mereka pada waktu itu yaitu harus mencuci tangan sebelum makan. Tetapi di sini melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat murid-murid Yesus pada waktu itu tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, makanya dari situ menyimpulkan melanggar hukum adat istiadat nenek moyang kita, melanggar hukum seremonial, yaitu tidak boleh makan itu harus mencuci tangan, tidak boleh tidak mencuci tangan ketika makan. Nah, maka dari itu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11, dengar, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yesus sedang berbicara tentang hukum seremonial itu yang harus ditiadakan. Nah, Yesus sebenarnya berbicara tentang hukum seremonial di sini, bukan hukum moral. Maka dari itu di sini jelas bahwa Yesus sedang berbicara atau menegur orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, yaitu tentang hukum seremonial. Ya, memang benar saudara bahwa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ingatkah peristiwa ketika Ibu Risma didoakan? Itu Agustan bilang katanya dibaptis, dan ingat perkataannya, mari saya ingatkan kembali, lihat video ini. Kampret, ya. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Ya. Bukan dia tahu, dia pura-pura picek aja ya saudara, pura-pura tuli aja ya saudara. Jadi sekali lagi saudara, ya, kalau ya dia sampaikan kebenaran walau pahit. Ya, kamuflase betul Ustadz. Ya, ini kan mau paksakan diri terus ya. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsat kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya. Memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing ya. Anjing ya kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Ya. Nah, sebenarnya kalau dari video ini jelas ya, kata-kata itu loh, itu yang menajiskan. Bukan masalah babi, bukan masalah cuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya. Itu hukum seremonial yang sudah ditiadakan oleh karena Yesus sudah mati dan menggenapi hukum Taurat itu. Nah, kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.